Indonesia memiliki berbagai macam suku yang tersebar di berbagai wilayah. Salah satunya adalah suku Dayak yang telah menghuni Pulau Kalimantan sejak zaman dahulu. Suku ini sendiri sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia maupun mancanegara. Hal ini dikarenakan suku Dayak memiliki beragam kebudayaan yang unik, mulai dari rumah adat, pakaian, senjata tradisional. Lantas, sebenarnya suku Dayak berasal dari mana? Bila ingin mengetahui, simak ulasan lengkap mengenai suku Dayak di bawah ini termasuk asal-usul dan tradisinya. Sekilas tentang suku Dayak. Suku Dayak berasal dari Kalimantan yang memiliki jumlah populasi dan dominasi terbesar. Suku Dayak sendiri tersebar di 5 provinsi yang terdapat di Pulau Kalimantan. Suku Dayak tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Berdasarkan terakhir data dari sensus penduduk, suku Dayak memiliki jumlah hingga mencapai 3.400.000 jiwa. Asal-usul suku Dayak. Asal-usul nama suku Dayak diberikan oleh penjajah Belanda yang saat itu menempati Pulau Kalimantan karena sedang melakukan ekspansi di Pulau Borneo. Suku Dayak sendiri merupakan sebuah suku pedalaman yang tinggal di dekat aliran sungai di hutan. Oleh karena itu, banyak penduduk suku Dayak yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan di hulu sungai untuk mencari bahan baku makanan. Suku Dayak kemudian menjadi istilah Bago 200 subkelompok lebih etnis suku yang umumnya tinggal di aliran sungai atau pegunungan pedalaman bagian selatan dan juga tengah Pulau Kalimantan. Berdasarkan sejarah, suku ini juga pernah mendirikan suatu kerajaan namun akhirnya berhasil dikalahkan oleh kerajaan Majapahit. Ketika kerajaan tersebut runtuh, banyak masyarakat suku Dayak yang mengenal agama, seperti Islam, Kristen dan lainnya sehingga mereka memilih lepas dari adat dan kebudayaan Dayak kemudian membentuk suatu koloni baru, yaitu suku Melayu dan Banjar. Suku Dayak memiliki 6 rumpun yakni rumpun Klemantan, rumpun Murut, rumpun Iban, rumpun Apokayan, rumpun Otdanum Ngaju, dan rumpun Punan. Rumpun Dayak Punan merupakan subetnis suku Dayak yang diperkirakan paling lama mendiami Pulau Kalimantan. Kemudian, ke-6 rumpun Dayak ini, kembali diklasifikasikan menjadi 405 subetnis suku Dayak yang masing-masing mempunyai karakteristik dan ciri khas yang berbeda-beda. Ragam tradisi suku Dayak. Hingga saat ini, suku Dayak yang masih bertahan dan menetap di daerah-daerah asalnya masih mempertahankan tradisi suku Dayak. Beberapa tradisi yang dipegang dinilai unik dan jarang terekspos oleh media. Berikut ini penjelasan beberapa di antaranya. 1. Tradisi kuping panjang. Tradisi pertama yang cukup unik yaitu tradisi memanjangkan telinganya yang hanya dilakukan oleh perempuan Dayak yang berada di Kalimantan Timur. Ada sebuah anggapan ketika seorang perempuan Dayak memiliki telinga panjang, maka ia akan terlihat semakin cantik. Oleh karena itu, banyak perempuan Dayak yang memanjangkan telinga karena semakin panjang, maka akan semakin terlihat cantik. Selain karena kecantikan, tradisi ini juga berfungsi untuk menunjukkan status kebangsawanan serta melatih kesabaran. Untuk memanjangkan telinga, perempuan suku Dayak biasanya menggunakan logam sebagai pemberat yang ditaruh di bawah telinga atau tempat memasang anting-anting. Bagi perempuan Dayak, mereka diperbolehkan untuk memanjangkan telinga hingga dada. Sedangkan laki-laki Dayak diperbolehkan memanjangkan telinga hingga mencapai bawah dagu. 2. Tato. Tradisi kedua dari masyarakat suku Dayak ialah tato yang menjadi simbol dari kekuatan serta hubungan mereka dengan Tuhan, perjalanan kehidupan, dan lain sebagainya. Hingga kini, tradisi tato masih dimiliki dan dilakukan oleh masyarakat suku Dayak. Menggambar tato, tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja, akan tetapi juga perempuan Dayak. Proses pembuatan tato yang dilakukan oleh masyarakat suku Dayak pun terkenal. Hal ini dikarenakan mereka masih menggunakan peralatan sederhana, di mana orang yang akan ditato hanya akan menggigit kain sebagai pereda sakit dan tubuhnya akan dipahat menggunakan alat tradisional. Gambar tato yang dilukiskan di badan masyarakat suku Dayak juga tidak sembarangan.
Setiap gambar memiliki makna tersendiri. Contohnya seperti tato bunga terong yang ada pada laki-laki Dayak, bunga terong menggambarkan bahwa laki-laki tersebut telah memasuki tahap dewasa. Sedangkan bagi perempuan Dayak, untuk menandakan kedewasaan, maka ia akan mendapatkan tato tedak kasa yang digambar di kaki. 3. Ngayau atau berburu kepala. Tradisi berikutnya ada tradisi ngayau atau berburu kepala yang telah dihentikan saat ini. Alasannya, tradisi ini cukup mengerikan dan mengancam nyawa seseorang. Ngayau merupakan tradisi di mana seseorang dari suku Dayak akan berburu kepala musuhnya. Tradisi ngayau ini hanya dilakukan oleh beberapa rumpun Dayak saja, yaitu Ngaju, Iban, serta Kenyah. Tradisi berburu kepala ini merupakan tradisi yang penuh dendam dikarenakan seorang anak akan memburu keluarga dari pembunuh ayahnya dan mengambil kepala dan membawa kepala tersebut ke rumah. Tradisi ini ditanamkan secara turun-temurun. Berburu kepala harus dilakukan oleh pemuda Dayak sebagai wujud pembuktian bahwa ia mampu membanggakan keluarganya dan menyandang gelar bujang berani. Tidak hanya itu, ngayau menjadi syarat agar para pemuda Dayak dapat menikahi gadis pilihannya. Perburuan kepala tidak dilakukan sendirian, akan tetapi dalam sebuah kelompok kecil ataupun besar. Namun, pada 1874 kepala suku Dayak Hayan kemudian mengumpulkan para kepala suku dari rumpun lainnya dan menyepakati hasil musyawarah tumbang Anoy. Hasil musyawarah tersebut berisi larangan untuk melaksanakan tradisi ngayau, karena dapat menyebabkan perselisihan di antara suku Dayak. 4. Tiwah. Tradisi suku Dayak terakhir ialah tiwah yang upacara pemakaman yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Ngaju. Dalam upacara ini, mereka akan membakar tulang belulang dari kerabat yang telah meninggal dunia. Menurut kepercayaan Kaharingan, tradisi Dayak Tiwah dipercaya mampu mengantarkan arwah dari orang yang telah meninggal agar mudah menuju dunia akhirat atau disebut pula dengan nama Lewu Tatau. Ketika melaksanakan tradisi tiwah, biasanya keluarga yang ditinggalkan akan menari dan bernyanyi sambil mengelilingi jenazah. Proses pembakaran tulang belulang jenazah hanya dilakukan secara simbolis sehingga tidak semua tulang jenazah akan ikut dibakar dalam upacara tiwah.